Paman dan bibi tersayang, apa yang telah terjadi? Anda seharusnya tidak datang ke sini. Kamu tidak tahu. Mereka akan menyalahkanmu atas pembunuhan mereka. Anda tidak tahu bahwa mereka menemukan Anda di mana-mana. Kamu pergi dari sini. Pergi saja dari sini. Saya belum kembali untuk kembali dari sini. Saya akan tetap di sini. Saya akan membalas dendam pada bibi dan paman saya dari rekan Anis, sama seperti dia membunuh paman dan bibiku. Kamu tahu, sampai aku membunuhnya di rel kereta api. Saya tidak akan beristirahat. Bagaimana kamu akan membunuhnya? Bagaimana kamu akan membunuh mereka? Bagaimana kamu akan membalas dendam? Tahukah kamu seberapa kuatnya mereka? Dengan satu peluru dari senjata ini, seluruh kekuatan mereka itu akan hilang. Ini, apa ini? Bagaimana kamu mendapatkan senjata ini? Bagaimana kamu mendapatkannya? Dan beritahu aku satu hal. Bahkan jika kamu membunuh mereka, maukah kamu sendiri diselamatkan? Saya tidak peduli tentang hidupku. Saya menyesali saat saya meninggalkan paman dan bibi saya di sini sendirian. Jika aku tidak pergi, hal ini tidak akan terjadi. Zafar, dengarkan aku. Kita tidak bisa membicarakan hukum di tangan kita. Sejauh masalah rekan Anis berjalan, dia pasti akan dihukum. Tapi kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Bagaimana? Bagaimana dia akan dihukum? Anda tahu betul bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Saya harus membalas dendam sendiri atas ketidakadilan yang menimpaku. Dan saudara Zahir, aku hanya hidup untuk mereka. Dan sekarang, ketika mereka tidak hidup, apa tujuannya? Tersisa dalam hidupku untuk Urusa. Kamu harus hidup untuk Urusa. Pikirkanlah, jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada Urusa? Dan Zafar, gadis malang itu tidak memiliki orang lain selain kamu. Kamu kembali. Kamu segera kembali ke Urusa. Dan jangan kembali kecuali aku menyuruhmu. Kembali, kamu kembali, aku menyuruhmu kembali.
Tolong tetap percaya padaku Zafar. Percayalah padaku, aku akan membuatnya mendapat hukuman. Jika saya gagal, agar rekan Anis dihukum atas pembunuhan paman dan bibinya, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu pergi. Demi Tuhan kamu pergi dari sini. Zafar. Kamu tidak tahu, polisi dan anak buahnya mencarimu seperti orang gila. Kamu pergi dari sini. Salam. Salam. Siapa yang ingin kamu temui? Saya penggemar Nyonya Mahen. Sejak saya mengetahui bahwa dia telah diserang, aku sangat khawatir. Saya ingin bertemu dengannya sekali. Tolong izinkan aku bertemu dengannya sekali saja. Putrinya. Sebenarnya dia sedang tidak enak badan. Dia sedang beristirahat. Kamu boleh datang kapan saja. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Tolong berikan ini padanya dan katakan padanya bahwa dia tidak sendirian. Ribuan wanita sepertiku bersamanya, dan kami sangat terinspirasi olehnya. Oke putri, aku akan menyampaikan pesanmu padanya. Terima kasih banyak. Urusa, lihat ini. Begitu banyak orang yang mencintai adikmu. Dia terluka ringan. Mereka membawa banyak bunga. Sungguh. Adikku sangat baik. Dia sangat memperhatikanku. Mahen tidak hanya peduli padamu dan aku. Dia menjaga semua orang. Dia prihatin pada semua orang. Tahukah kamu, jika seorang laki-laki menindas seorang perempuan, dia mengatakan bahwa dia akan mengadu kepada Nyonya Mahen. Dan pria itu menjadi takut. Mahen kami sangat berani. Tapi tahukah kamu, tidak ada orang yang begitu berani di desaku. Semua orang takut pada teman sebaya. Tidak ada yang berbicara di depan mereka. Oh wow, begitu banyak bunga, siapa yang membawanya? Syukurlah kamu sudah bangun. Begitu banyak wanita yang datang sejak pagi. Dan mereka membawakan semua bunga ini untukmu. Sejak pagi aku lelah menceritakannya pada mereka, bahwa kamu baik-baik saja. Semua orang ingin bertemu denganmu. Saudari, haruskah aku membuatkan kopi untukmu? Maukah kamu minum kopi? Sungguh, maukah kamu membuatkan kopi untukku? Ya. Hari ini dia mengajariku cara membuat kopi. Jika kamu suka kopiku maka aku akan membuatkannya untukmu setiap saat. Wah, Bia. Oke, buatlah. Aku akan meminumnya. Saya akan berhasil. Apakah kamu melihat Mahen? Sudah kubilang dia akan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kamu terlihat khawatir. Apa kamu baik-baik saja? Paman, aku tidak butuh yang lain. Halo. Sudahkah kamu memeriksa media sosial? Wawancara Anda telah membakarnya. Dimanapun di media sosial wawancara Anda berjalan, kamu telah menjadi bahan pembicaraan di kota. Namamu menjadi trending di media sosial. Ini tidak penting bagiku. Beritahu aku jika semuanya sudah selesai. Bersabarlah, itu akan terjadi. Ada beberapa wawancara lagi yang perlu Anda berikan. Anda hanya perlu menjaga tempo ini. Api di sekitar wawancara Anda seharusnya tidak mereda. Jangan khawatir tentang hal-hal ini.
Saya tidak akan memberikan wawancara kepada jurnalis biasa. Pria itu harus sekali bersaya, maka saya akan memberikan wawancara. Kalau tidak, saya akan keluar dari wawancara. Anda mengenal media dengan sangat baik. Mereka hanya butuh peringkat. Dan saat ini tidak ada yang bisa memberikan rating lebih tinggi dari Anda. Setiap pembawa berita dan saluran akan segera mewawancarai Anda. Berikan wawancara kepada siapapun yang Anda inginkan. Baiklah. Saya akan menutup telepon. Bia, aku tidak bisa mengerti bagaimana aku bisa melakukannya. Bagaimana aku akan memberitahunya tentang orang tuanya. Gadis malang itu, dia masih berharap dia akan segera berbicara dengan mereka. Mahen, kamu tidak perlu mengatakan apapun padanya. Dia tidak akan sanggup menanggung berita ini. Kami baru saja mendengar suara dari mulutnya. Berita ini akan menghancurkannya. Bagaimana cara menyembunyikannya? Dan sampai kapan? Aku harus memberitahunya suatu saat nanti. Jangan katakan padanya untuk saat ini. Kita akan melihat masalah ini nanti. Dia akan merasa nyaman di sini. Dia akan lebih dekat dengan kita. Dia akan bisa berbagi kesedihannya dengan kita. Kami masih asing baginya. Dia akan merasa sangat sendirian saat ini. Saya tidak tahu bagaimana bisa orang begitu kejam. Ini dia. Saya telah membuat kopi, minum dan memberitahu saya. Terima kasih. Hei wah. Anda telah membuat kopi yang sangat enak. Kamu punya keajaiban di tanganmu. Katakan yang sebenarnya. Kamu mengatakannya supaya aku bisa bahagia. Kenapa aku berbohong? Itu benar-benar sangat bagus. Benar. Tahukah kamu? Ketika aku biasa membuatkan roti yang tidak enak untuk ayahku, dia biasa berkata wow urusa bano. Rotimu rasanya berbeda. Hari ini saya menyadari bahwa dia biasa mengatakan ini, agar aku bisa bahagia. Karena aku tidak pernah bisa mendapatkan roti seperti ibuku, saya tahu itu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dan aku juga mengatakan yang sebenarnya. Kopimu sungguh sangat enak, dan aku tahu rotimu pasti enak juga. Aku hanya ingin kamu membuatkan kopi untukku. Baiklah, oke. Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ayolah urusa bantu aku. Ayolah gadis baik. Kamu menikmati kopimu. Ayo pergi ke dapur. Masuklah Zahida. Duduk. Apa itu? Apa kamu baik-baik saja, Ipar? Saya harus berbagi rahasia dengan Anda. Apa itu? Saya ingin berbagi rahasia saya dengan Anda, saudari. Tetapi, berjanjilah padaku, kamu tidak akan membaginya dengan siapapun. Seluruh kehidupan kami para wanita adalah sebuah rahasia. Dan ada beberapa rahasia. Wanita mati sambil menyimpan rahasia sepanjang hidup mereka. Sebenarnya,
Pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang? Kamu harus memilikinya. Menyadari statusmu. Orang-orang yang menjalankan negara ini, mereka juga sujud kepada ayahmu. Apa pentingnya kursi ini? Anda sudah melihatnya. Itu keputusanmu. Apakah Anda ingin duduk di kursi Mahdumabat? Atau kamu akan menghancurkan hidupmu bersama teman-temanmu? Apa itu? Sepertinya kamu sangat pendiam. Selama reporter itu masih hidup. Mimpimu menjadikan aku seorang pendeta. Itu tidak akan pernah bisa dipenuhi. Saya tidak tahu mengapa Anda masih bersikeras pada reporter itu. Anda masih bersikeras pada reporter itu. Ayah, ini bukan masalah sepele. Dia telah menjadi duri dalam hidupku. Sampai aku menyingkirkannya, itu akan terus menyakitiku. Sudah kubilang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika dia melakukan sesuatu sekarang, saya akan melihatnya sendiri. Untuk sekarang, kamu perlu istirahat selama beberapa hari. Tinggal di rumah. Menghibur diri sendiri jika Anda mau. Tapi saya tidak ingin ada konflik atau perkelahian berdarah. Apakah kamu mendengarkanku? Ya, ayah. Sangat bagus. Kakak, sekarang beritahu aku apa yang harus aku lakukan? Ayah telah menghentikan saya dari belajar karena saudara laki-laki. Tapi jika dia memaksaku menikah denganku di tempat lain, saudariku, aku akan mati, aku tidak akan bisa hidup tanpa Majid. Itu tidak masalah bagi siapapun. Tidak ada yang akan terjadi. Bahkan saat kamu mati, tidak ada yang akan menangis untukmu. Tidak ada yang akan terjadi pada kematianmu. Berapa banyak wanita sebelum kamu? Mereka telah kehilangan nyawa demi kehormatan manusia. Kamu akan mati juga. Orang-orang ini juga dimaafkan atas pembunuhan mereka. Tapi para wanita, mereka tidak mampu membayar cinta kita. Jadi kamu ingin mengatakan itu? Aku harus melupakan Majid? Tidak. Saya tidak menginginkan itu. Aku ingin kau untuk menghancurkan tembok besar tradisi bagi perempuan. Dapatkan kebahagiaanmu. Jika kamu terus memohon cintamu, kamu tidak akan pernah menemukannya. Jika kamu ingin mendapatkan cintamu, lari dari sini. Jalani hidupmu dengan caramu sendiri. Jika saya ingin menikah dengan melarikan diri, saya mungkin tidak akan pernah kembali. Aku ingin menikah dengan izin ayah. Kamu sangat polos. Mereka yang tidak mengizinkanmu mengenyam pendidikan sesuai dengan keinginanmu, akankah mereka membiarkanmu menikahkanmu sesuai kemauanmu? Itu lebih baik dari hidup dalam kesengsaraan selama 100 tahun. Hidup untuk dirimu sendiri, hanya untuk sehari. Sisanya adalah keinginan Anda. Apa yang harus kamu lakukan? Saya pernah mendengar bahwa beberapa tamu akan datang dalam beberapa hari. Saya pikir dia telah mengajakmu ke suatu tempat. Saya yakin. Siapa yang Anda bicarakan? Apa? Di mana mereka? Oke. Saya datang. Salam ayah. Salam. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu?
Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Saya pikir putri saya sedang menunggu saya. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Katakan itu, putri. Tidak apa-apa, Ayah. Bagaimana turmu di Islamabad? Turnya baik-baik saja. Saya akan istirahat, kita akan bicara di malam hari. Kita akan bicara di malam hari. Ya. Baiklah, saya akan melakukannya. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku pasti akan melakukannya. Tahukah kamu? Setelah kematianmu, aku akan menemui putrimu. Dan setelah kematianmu, aku akan menangkap putrimu. Rekan, tinggalkan dia. Tinggalkan dia, biarkan aku menemui putrimu. Kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan padanya. Menjauhlah. Demi Tuhan, tinggalkan dia. Demi Tuhan, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tolong tinggalkan dia. Di mana Bano? Saya bertanya kepada Anda, di mana Bano? Beritahu saya, tinggalkan dia. Di mana Bano? Tinggalkan dia. Demi Tuhan, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Lihat, aku sudah memberitahumu apa yang harus kukatakan padamu. Saya tidak ingin menambahkan hal lain tentang topik ini. Anda harus tahu bahwa ada kampanye besar-besaran yang menentang Anda. Di media sosial, bukan sekedar kampanye. Ada tuduhan pada LSM Anda, yang didanai asing, dan orang-orang menelepon untuk melarang Anda. Apa yang akan kamu katakan tentang itu? Ini bukanlah hal baru, juga tidak masalah bagiku. Setiap kali seseorang berbicara tentang orang yang tidak berdaya, tuduhan seperti itu selalu dibuat. Bukan berarti aku akan takut atau melenceng dari tujuanku. Maka Anda menyangkal semua tuduhan Ashar Ibrahim. Tapi ini wawancaraku. Jangan menghubungkan wawancara saya dan jawaban saya dengan wawancaranya. Apa yang dia sampaikan adalah pendapat dan pemikirannya, dan apa yang saya katakan adalah pendapat dan pemikiran saya. Terdengar adanya perbedaan pendapat di antara kalian. Itu adalah alasan keretakan hubungan. Apakah kalian berdua terpisah, atau kamu akan segera berpisah? Wawancara selesai, ambil ini. Ambil ini. Itu sudah selesai. Ayo Mali. Singkirkan pria brengsek itu. Oke, Pak. Siapa yang datang? Siapa ini? Buka pintunya dan lihat sendiri. Kematianku sudah dekat dan kamu harus datang saat ini. Tinggalkan dia. Saya telah membuka pintu. Siapa ini? Tuan muda ada di sini. Menguasai. Menguasai. Tuan kamu di sini. Jika kamu punya pekerjaan, kamu bisa memberitahuku.
kamu bisa meneleponku. Bagaimana aku bisa meneleponmu? Kamu terlalu licik. Anda mengatakan ini ketika telepon Anda dimatikan. Bagaimana aku bisa meneleponmu? Oh, aku baru ingat. Baterai ponsel saya mati, Tuan. Tuan, Anda tahu betul, saya siap melayani Anda. Berikan aku perintahmu, Tuan, aku di sini. Reporter malang itu ada di belakangku dan kamu di sini. Dia mengumpulkan bukti yang memberatkanku di kota dan kamu. Siapa yang ada di dalam sana? Tidak ada yang menguasai. Kamu menjadi sangat populer. Kamu mendapat wanita baru dari kota. Dan kamu lupa tentang aku. Tuan, bukan itu yang kamu pikirkan. Tuan, bukan seperti itu, sebenarnya tidak ada orang di dalam. Jika kamu sendirian di dalam lalu, mengapa kamu berkeringat? Tuan, itu isi hatinya, saya 100% yakin, memang benar. Tidak ada orang di sini, bawa dia pergi. Tuan dengarkan aku, setidaknya dengarkan aku, hentikan dia. Di dalam. Apapun yang dipikirkan Tuan, itu tidak benar. Menguasai. Wah, bagus sekali. Pria ini menikmati di sini sendirian. Itu juga tanpa aku. Mereka berdua berada di luar. Pria malang itu menikmati sendirian. Maukah kamu tetap berbaring di sini? Maukah kamu tidak menunjukkan wajahmu? Apakah kamu menunjukkan kemarahan? Hai. Sekarang, ayo tunjukkan wajahmu. Kamu sangat jahat. Siapa kamu? Siapa kamu? Pak, saya Pari. Apa? Siapa kamu? Hai Mali. Siapa kamu sebenarnya? Hai Mali, siapa kamu? Saya sangat beruntung, guru itu sendiri telah datang kepada saya. Menjauhlah dariku, aku sudah memberitahumu. Pak, apa yang terjadi? Izinkan saya membantu Anda. Aku akan membuatmu bahagia. Hentikan omong kosongmu, diamlah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti itu. Semua orang tahu tentang kejantananmu. Kamu juga perlu menunjukkannya kepadaku. Apakah ada orang di luar? Inspektur, Mali, masuklah. Apakah kalian berdua mati di luar? Masuklah. Tinggalkan aku. Hei celaka, pergi sekarang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah kalian berdua mati di luar? Menguasai. Saya akan membunuhmu. Jangan dekati aku akan melakukannya. Menjauhlah, hai Mali. Kamu mengertakku, dengan bangun seperti ini. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak menyukainya? Dulu aku mengira kamu bajingan. Tapi kamu bukan hanya bajingan, kamu bahkan lebih buruk dari itu. Celaka sekali. Dan kamu, aku akan bicara denganmu nanti, sekarang pergilah. Pak. Diam. Kamu menipu tuan kami. Saya siap meninggalkan pekerjaan saya untuk tuan kita, tapi untukmu aku siap menyerahkan hidupku. Pari. Oke Zahida, untuk makanan. Wow. Kamu telah mengubah seluruh ruangan. Sama seperti caramu mengubah seluruh hidupku. Sekarang, tahukah kamu Majid? Saya sangat menyukai ruangan ini. Setelah pernikahan kami akan tinggal di sini. Apa kamu marah? Gadis yang tinggal di rumah besar. Saya tidak akan mengurungnya di ruangan kecil. Aku akan membuatkan rumah besar untukmu. Dimanapun kamu berada, rumahku ada di sana. Aku siap mati bersamamu. Majid, jangan mengatakan hal-hal seperti ini. Aku bermimpi untuk menjalani hidupku bersamamu, tidak mati bersamamu. Aku ingin menjalani hidupku bersamamu. Kamu menjadi serius, aku hanya bercanda. Meski begitu, jangan bercanda tentang hal itu. Maukah kamu memaafkanku? Anda telah menempatkan lampu di tempat yang tepat. Itu sempurna di sana. Mereka yang tidak mengizinkanmu mengenyam pendidikan, akankah mereka membiarkanmu menikah sesuai kemauanmu? Zahida.
Apa kabarmu? Aku sangat khawatir, Majid. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Apakah kamu berbicara dengan ibumu? Saya mencoba berbicara dengannya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk melakukannya. Saya merasa sangat tergores di sini, Majid. Kamu harus melakukannya, Zahida. Jika tidak, ayahmu akan memberikan keputusannya. Kamu harus berbicara dengannya. Setiap kali aku melihat wajah ayah, aku tidak bisa memaksa diriku untuk berbicara dengannya. Lidahku. Aku lupa bagaimana menggunakan lidahku. Demi Tuhan, Zahida, bicaralah pada ayahmu. Kalau tidak, kita berdua akan menyesal. Jika kamu tidak dapat berbicara dengan ayahmu, katakan padaku. Aku bisa datang dan berbicara dengan ayahmu. Tidak. Jangan datang ke sini. Tolong, Majid. Jangan datang ke sini sampai aku menyuruhmu. Aku tidak ingin kamu terluka dalam hal apapun. Setiap saat aku hidup tanpamu di sini. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Apa yang bisa terjadi? Akankah dia membunuhku? Biarkan dia membunuh. Setidaknya aku akan mendapatkan kuburan di desamu. Saya tidak menemukan kedamaian di sini. Lebih baik mati untuk itu. Itu tidak masalah bagiku. Saya tidak mengerti bagaimana hal ini tiba-tiba menjadi masalah besar. Saya pikir ada konspirasi di baliknya. Saya tidak tahu tentang konspirasi tersebut. Saya tahu bahwa pekerjaan kami benar sekali. Arah kita baik-baik saja, jadi kita tidak perlu panik. Tapi Nyonya, bagaimana jika mereka melarang LSM kita? Atas dasar apa mereka akan melarang kami? Tidak ada yang bisa menghentikan kita membantu orang. Kami memiliki hukum dan pengadilan di negara kami. Masyarakat sipil juga bersama kita. Atas dasar apa kami akan dilarang? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka perlu memberi kita alasan. Belumkah kamu melihatnya? Ada kecenderungan yang merugikan kita. Kita disebut sebagai agen musuh. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini. Kita harus menanggapinya dan memberikan jawaban. Kami akan memberikan jawaban. Kami akan memberikannya tepat waktu. Nyonya, ada pertanyaan itu. Saya sangat khawatir. Jika kamu tidak keberatan, bisakah saya bertanya? Medan perang yang diciptakan untuk melawan kita. Sayangnya menurutku, itu dipimpin oleh Pak Asyar. Maksudku mengatakan itu. Jika dia tidak memberikan begitu banyak wawancara, masalah ini bisa diselesaikan sebelumnya. Wawancaranya. Hal ini telah memperburuk masalah. Saya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Sepertinya dia langsung menyerang kita. Saya minta maaf, jika Anda merasa tidak enak dengan apapun yang saya katakan. Hai. Kenapa kamu membawakan teh? Dia tidak membiarkanku melakukan apapun. Saya bersikeras untuk membuat teh. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Kamu ambil juga. Tidak, aku akan mengambilnya nanti. Menurutku, kamu belum memberitahunya apapun. Tidak. Saya ingin Anda menyiapkan laporan atas kejadian yang terjadi di Mahdumabad. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oke, Nyonya. Saya akan mulai mengerjakannya.
Rosa. Apa kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Tidak apa. Lihat Putri. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibagikan maka kamu bisa memberitahuku dengan mudah. Dengar, jika kamu tidak mau memberitahuku, jika kamu tidak membaginya denganku, lalu siapa yang akan kamu ceritakan? Sajid Pak ada di sini. Dia telah membawaku dari desaku. Ketika aku melihatnya, aku ingat desaku. Aku tidak akan meminta kakak untuk mengizinkanku berbicara dengan ibu dan ayahku. Karena ketika aku bertanya padanya dia menjadi sangat kesal. Dia tidak bebas. Dia punya banyak pekerjaan. Kamu melakukan pekerjaanmu. Aku akan pergi ke Maryam. Sebenarnya, saya telah menerima lamaran pernikahan untuk Zahida. Orang-orang itu akan datang untuk pertunangan dalam beberapa hari. Jadi katakan ini pada putriku. Oke Tuan, aku akan mengatakan itu padanya. Ngomong-ngomong siapa orang-orang ini? Dengan siapa kamu telah menetapkan pernikahan? Anda akan melihat kapan mereka akan datang. Mereka mempunyai status yang sama. Putriku akan memiliki kehidupan yang menyenangkan, dengan rahmat Tuhan. Kamu tahu Jamila itu keinginanku, bahwa aku akan mengirim putriku bulan depan. Istirahat adalah kehendak Tuhan. Oke Tuan, jika menurut Anda itu pantas. Ayah. Senang sekali kamu ada di sini, aku sedang membicarakanmu dengan ibumu. Putriku sangat beruntung. Saya telah menemukan lamaran pernikahan yang bagus untuk Anda.